warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMI yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama kami dalam program Lilik Quran bersama DMI, dan alhamdulillah sudah kami telah hadir Ustadz Abdullah BA. Nih Ustadz BA ini saya baca di baligo ini bukan gelar akademik ini hanya. Ya tertipu Ustadz. Siap. Jadi baik, kita akan berbicara dan mengupas tuntas tentang mengembalikan kejayaan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang rahmatul alamin. Ini cukup menarik. Kenapa menarik? Saya katakan karena sampai hari ini kalau mengembalikan itu berarti masjid sekarang itu bukan pusat kejayaan lagi seperti zaman dulu. Baik Ustadz, saya kasih prolog Ustadz 1 menit ini tentang memberikan pencerahan. Kenapa ini tema ini dipilih Ustadz? Silakan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini, terutama Buya yang senior, alhamdulillah kita bisa menghadiri acara yang sungguh mulia ini. Ini bagian dari dakwah yang sungguh luar biasa. Tembus kepada semua segmen, Bu ya. Kenapa tema ini diambil? Karena Islam direpresentasikan melalui eksistensi masjid yang melahirkan peradabannya, yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam. Jangankan kaum muslimin, kafir pun bisa merasakan kehebatannya peradaban yang dilahirkan oleh masjid. Berapa lamanya? Sejarah mencatat kurang lebih 1315 tahun lamanya. Masjid eksis, hadir, menjawab segala persoalan. Yang bodoh menjadi pintar, yang lemah menjadi kuat, yang lapar menjadi kenyang. Artinya semua itu dilahirkan oleh tata kelola masjid. Itu yang menarik. Nah, karena ruang lingkup masjid itu sendiri, ini ada sistem yang menyambungkan, yang disebut dengan sistem adzan. Nah, adzan dalam bahasa Arab itu sama dengan kalimat udhun, artinya telinga. Nah, jadi adzan ini tidak boleh sembarang dalam Islam. Harus ada perintah. Semacam gini, Bilal di zaman baginda Nabi mulia Muhammad Rasulullah SAW, ketika mengumandangkan adzan, perintah Nabi. Bilal, sampaikan kepada kaum muslimin informasi telah datangnya waktu. Atau segala sesuatu. Nah, kenapa diambil dari kata telinga? Artinya informasi yang disampaikan oleh masjid harus sampai kepada semua orang yang punya telinga. Apa yang disampaikan? Tentang kedaulatan la ilaha illallah. Nah, kedaulatan la ilaha illallah ini mungkin nanti ada segmen khusus tentang ilmu tauhid yang membahas kalimat itu. Kita serahkan kepada ahlinya. Nah, itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Beda ya. Akbar bukan besar dengan sendirinya. Kalau besar dengan sendirinya maka kabaro. Ya. Kalau akbaro artinya ada yang harus membesarkan. Maka besarkanlah oleh kalian yang merasa beriman kepada Allah. Kalimat apa? Kalimat Allah. Besarkan kalimat Allah melalui apa? Satu, orang yang akan membesarkan kalimat Allah harus punya kompetensi satu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Dia harus bersaksi dulu, deklarasi terang-terangan dia menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, tidak cukup dengan itu. Maka harus ada orang yang ditaati sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai wali Allah di muka bumi. Siapa? Para nabinya. Maka syahadah yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat adzan yang harus sampai kepada telinga seluruh manusia. Maka jangkauan dalam sholat ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum menyampaikan
minta rukhsah kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah aku boleh karena aku buta tidak ikut berjamaah? Kata Rasulullah, boleh. Pas begitu mau pulang, kata Nabi, sebentar, apakah adzan terdengar kepada telingamu? Terdengar ya Rasulullah, tolong berangkat dan datanglah sholat ke sini berjamaah. Artinya bahwa Allahu Akbar itu harus menjangkau seluruh lapisan, ya, tanpa kecuali. Tapi harus ingat, yang menyebarkan kalimah Allah, mengakbarkan kalimah Allah harus punya kompetensi dua. Dia telah yakin kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah. Programnya apa? Dua. Pertama yaitu hayya 'alas shalah. Jadi yang menyebarkan, yang mengakbarkan kalimah Allah itu adalah pertama programnya hayya 'alas shalah, mengajak orang untuk melaksanakan sholat di mana di masjid. Kenapa? Sholat ini merupakan wujud atau sistem yang berdampak kepada disiplin. Maka kita himbau kepada seluruh stakeholder yang mengelola apapun judulnya, apapun segmennya, baik pemerintah, organisasi, kalau kita ingin mempunyai pengikut atau rakyat yang disiplin, maka gerakan sholat berjamaah ini harus digencarkan. Dan anggarannya pun harus dilebihkan ke sana. Harus difasilitasi. Haji, ya, haji dalam Al-Quran sama hukumnya dengan sholat. Kalau haji diorganisir, sholat tidak diorganisir akan beda dampaknya. Kalau haji hari ini diorganisir, wah sungguh luar biasa. Setiap organisasi, yayasan pun bisa membuat KBIH. Begitu kan? Dengan dana sendiri awalnya. Bagaimana sholat ini diorganisir oleh sistem, oleh negara, saya kira orang sudah tidak menunggu azan lagi dan dia, wah ini waktunya sholat. Pasti begitu, Bu ya. Ada kesadaran. Ada kesadaran. Nah, yang selanjutnya, kalau kita mengajak untuk sholat, maka masjid yang di dalamnya ada takmir, ya judulnya takmir, entah takmir itu nanti akan bagaimana cara kita mengangkat takmirnya. Kalau berbicara imaroh, maka musyawarah tingkat masjid DKM disebut muktamar. Gitu. Jadi muktamar bukan hanya di istilah di partai politik dan organisasi saja. Itu sebetulnya kedaulatan masjid disebut muktamar karena kalimatnya adalah ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid Allah. Nah, maka masjid melalui para takmirna berkewajiban untuk memberikan fasilitas sholat. Dari mulai air yang memadai dengan bisa suci dan mensucikannya, fasilitas tempatnya, kenyamanan dan lain sebagainya. Maka di situ harus ada sebuah manajemen organisasi pelayanan sholat bagi jamaah. Supaya sholatnya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, hayya 'alal falah, Bu ya. Nah, hayya 'alal falah ini yang saya tercengang. Kita hari ini semua sudah melakukan hayya 'alal sholat. Ayo kita sholat. Tapi giliran bagian hayya 'alal falah, mari kita berbahagia. Karena falah artinya bahagia. Iya, betul. Iya. Siapa hari ini, jujur aja, Buya ataupun kami di sini, apakah kita datang ke masjid sholat sudah berbahagia menghadap atau terpaksa? Atau terpaksa. Nah itulah. Sedangkan di surat At-Taubah ayat 103, inna sholataka sakanulahum. Nah, sesungguhnya sholatmu itu menentramkan. Kita harus ingat, sakinah itu level ketentraman di level rumah tangga. Betul. Nah, sedangkan ketentraman di tingkat pribadi disebut tumakninah. Nah, bagaimana sholat ini bisa menghadirkan ketentraman bagi rumah tangga kalian? Maka masjid harus hadir dengan program keduanya, program membahagiakan jamaahnya. Dan ketika masjid sudah mampu membahagiakan jamaahnya dengan seluruh programnya, dengan seluruh akses anggarannya, maka ia akan diberi warisan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Luar biasa ini. Baik, Ustaz Abdullah ini. Yang menarik ini peradaban Islam di masjid. Masjid sebagai pusat peradaban. Gini, kalau peradaban itu berkenaan dengan karya manusia. Gitu. Adakah prototipe masjid di zaman dulu sebagai pusat peradaban, Ustaz? Ada, Bu ya. Kita hari ini jangan mencontoh kepada masjid yang sekarang. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sepakat ya, uswah itu yang menjadi ikutan baik secara individu maupun secara berorganisasi, bernegara, semua harus mencontoh kepada Nabi. Nah, baginda Nabi ada dua yang dikelola. Sebetulnya begini.
ada dua tipologi masjid. Ya, ada dua tipologi masjid. Satu masjid yang dikelola oleh orang-orang musyrik, satu masjid yang dikelola oleh orang beriman yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Betapa hebatnya kita juga terkadang tertipu ya oleh kondisi. Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu mengelola Masjidil Haram, mengelola Masjidil Haram dulunya. Nah, karena di Mekah itu bukan kafir mutlak, tapi kafir musyrik. Karena ada ajaran Hanif Ibrahim alaihissalam. Maka masjid itu dikelola oleh orang-orang yang syirik. Itu nanti di surat At-Taubah ayat 17. Ya, ini dua tipologi masjid. At-Taubah ayat 17 dan At-Taubah ayat 18. Ayat 17 bagaimana masjid yang dikelola oleh orang musyrik dan dampaknya. Dan bagaimana masjid yang dikelola oleh orang-orang mukmin dicontohkan oleh baginda Nabi dan dampaknya. Nah, Nabi hijrah kepada Yathrib. Nah, Yathrib yang tadinya kumuh, jangankan untuk menetap, apalagi menjadi tujuan wisata. Sekedar singgah pun orang nggak mau ke Yathrib. Saking kumuhnya itu Yathrib. Perpecahan, peperangan, wah pokoknya semua tidak menyenangkan lah. Maka ketika hadir masjid, yaitu pertama Masjid Quba ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat mendeklarasikan disitulah hada Madinatur Rasulillah. Inilah peradaban, karena Madinah itu diambil dari kata tamadun ya. Artinya inilah peradaban yang tata kelola pemerintahannya memakai aturan utusan Allah. Maka Masjid Quba hadir, selanjutnya Rasul bikin Masjid Nabawi, selanjutnya bikin Masjid Bani Salama atau Qiblatain. Maka dasar memakmurkan sebuah wilayah, sebuah negara, Rasul memulai dari membangun masjid 3. Minimalnya 3. Maka muncul hadis as-sholatu imaduddin, karena dalam bahasa Arab imad itu dari kata amada ya'madu amdan umdah, artinya pemerintahan tingkat desa. As-sholatu imaduddin, sholat bisa tegak sebagai penegakan din, hukum Allah bisa tegak, minimal pemerintahan Islam bisa diwujudkan dalam bingkai tingkat desa. Satu desa minimal ada 3 masjid jami, dan satu masjid jami minimal ada 40 penggerak. Itu gambarannya, Bu ya. Maka ini karya manusia sebetulnya, tapi panduannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, terima kasih. Nih, berkenaan dengan peradaban, masalah tipologi masjid Rasul telah dibuat ya. Nah, untuk sekarang yaitu bagaimana kita membuat tipologi masjid yang jadi pusat peradaban, bukan hanya pusat syariah, bukan hanya tempat ritual ibadah, tapi masjid itu pusat segala-galanya. Itu. Ini ada nggak triknya atau programnya gitu? Ada. Karena kita sama-sama menjadi relawan atau penggerak di Dewan Masjid Indonesia, saya diberikan amanah sebagai salah satu petugas penyuluh mungkin di Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur. DMI hadir menindaklanjuti peraturan Dirjen ya, Dirjen Bimas Islam nomor 802 tahun 2014 tentang pedoman pembinaan memakmurkan masjid. Maka DMI mungkin salah satu atau bisa saja satu-satunya lembaga yang diberikan amanah untuk memandu, membina tentang memakmurkan masjid. Otomatis sasarannya adalah para takmir masjid. Maka upaya dari DMI itu satu, hari ini sedang menyempurnakan modul tentang manajemen memakmurkan masjid. Minimal Kabupaten Cianjur, khususnya ruang lingkup wilayah Jawa Barat. Nanti seluruh DKM akan kita undang. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh organisasi dan semua akan diberikan panduan bagaimana cara memakmurkan masjid yang baik dan benar menurut bimbingan Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya DMI sudah barang tentu ada modul pun itu tidak akan terlaksana manakala tidak ada sumber daya. Maka hari ini sedang menginventarisasi para kader penyuluh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur wabil khusus. Nah, bagaimana masjid untuk hadir sebagai pusat layanan, sebagai layanan jamaah, maka
di situ ada sumber, Bu ya. Iya, iya. Dari mana sumber masjid? Ya sudah barang tentu. Sumbernya dari zakat, Zakat, iya. ya, infak, wakaf, dan Sumber lain-lain. anggaran dan dananya, Sumber ya. anggarannya jelas. Masjid tidak berbicara pajak karena Iya. bukan makomnya. Karena melalui zakat pun inna sholataka sakanulahu. Betul. Melalui itu pasti akan tentram seluruh rumah tangganya. Apa yang menjadi ketentraman? Begini, masjid dalam memenuhi program Hayya 'alal Falahnya, satu, siapa yang yang belum bisa sekolah, maka keluarkan beasiswa dari DKM. Iya, betul, Gitu. betul. Masjid melihat dari database jamaah, ini yang kurang mampu, fakir atau miskin, siapkan bantuan sembako dan lain sebagainya. Gambarannya seperti itu. Bagaimana imam juga, muadzin, marbot, pengamanan, dan lain sebagainya. Semua bisa khusyuk dalam beribadahnya, ya kasih insentif lah. Itu. Iya. Jadi kita jangan terjebak dengan kita harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholaso, artinya bersih. Orang yang tugas dalam Islam bukan dalam artian tidak boleh mendapatkan anggaran. Kan ada aturannya, Iya. 12,5, kan ada di situ aturannya. Kita Iya. ini dilindungi, ada dasarnya fikih dan lain sebagainya. Itu muadzin. Imam mau khusyuk gimana? Allahu Akbar, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani harus hadir, kolbu dan lain sebagainya. Oh, hadir gimana? Kita ingat pada utang dan lain sebagainya. Ya bagaimana masjid hadir sebagai pusat layanan jamaah dalam menangani persoalan-persoalan jamaah. Apa yang menjadi masalah? Identifikasi menurut Al-Quran. Yaitu masalah yang ada di ruang lingkup jamaah masjid itu ada 9. Pertama fakir. Betul. Miskin. Gorim. Mu'alaf. Sabilillah. Iya. Ibnu Sabil. Rikob. Termasuk dan yang satu lagi itu adalah yatim, Bu ya. Yatim tidak bisa dari zakat ya? Bukan. Tidak, Ya. dari zakat. Ada khusus karena yatim itu bukan rendahan. Bukan asnaf ya? Oh, bukan. Karena yatim ada fokus. Tapi yang menjadi dasar kita, apa sasaran yang sesungguhnya yang harus ditanggulangi dalam bentuk pelayanan untuk membahagiakan jamaahnya, ada 9 kita ini. Ada 9. Bagaimana masjid membuat sebuah regulasi. Nah, Itu ada regulasinya yang dipandu nanti oleh DMI dan lain sebagainya. Dan ini penting dikomunikasikan antara Dewan Masjid Indonesia dengan seluruh stakeholder tingkatannya. Semacam Cianjur. Cianjur sudah ada dulu MOU antara Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Iya. Ditandatangani oleh Kementerian Agama, ditandatangani oleh Pak Dandim, ditandatangani oleh Pak Kapolres. Itu tinggal ditindaklanjuti. Iya. Nah, itu nanti para penyuluh Dewan Masjid Indonesia, wabil khusus Cianjur, dan umumnya Jawa Barat, mudah-mudahan tingkat nasional ini. Jadi kita nanti masjid benar-benar hadir, bisa memberikan sakinah kepada jamaahnya, ketentraman kepada rumah tangganya. Kalau misalkan di rumah tangganya udah tentram, pasti masjidnya penuh. Dan ketika masjid penuh, nggak mungkin orang datang ke masjid akan menyumbang masalah. Dia paham bahwa harus mengambil manfaat dan pahala sebanyak-banyaknya. Mau datang bawa infak gimana di rumah tangga juga balangsak barongkeakan kan gitu masalahnya. Iya. Nah itu, Baik. gitu gambarannya. Baik. Ini tadi kan DMI berbicara tentang prototip masjid yang akan membuat atau mengembalikan peradaban dan kejayaan Islam ya di masa lalu. Nah, itu tidak akan bisa terwujud. Gitu. Seandainya kita tidak membuat percontohan. Adakah percontohan satu masjid saja di Cianjur sebagai ikon dan percontohan untuk masjid yang lain? Itu, gimana, San? Ada nggak? Baik. Sebetulnya kalau contoh hari ini sudah ada. Iya. Ya. Prototipe yang dilakukan oleh baginda Nabi sudah dipahami secara konsep, landasan dalil, dan lain sebagainya. Hari ini kita perlu jujur. Di Cianjur punya Masjid Darussalam. Iya, Nah, iya. Darussalam ini sudah bagus dari sisi layanan. Iya. Nah, tinggal nanti ada peningkatan volume atau kualitas. Iya, Nah, iya. itu tinggal nanti kita akan melakukan pendekatan lagi kepada masjid-masjid. Itu masjid yang sifatnya tipenya masjid musafir yang mayoritas jamaahnya. Iya, iya, Nah, iya. bagaimana kita hari ini akan mendampingi atau membina masjid yang sifatnya dibangun oleh jamaah. Nah, itu. Nah, itu. dia. Kita nanti insya Allah mudah-mudahan di Syawal Dzulqa'dah, mudah-mudahan di Dzulqa'dah nanti kita akan sama-sama undang. Ada satu masjid yang akan melakukan muktamar DKM, Bu ya. Itu iya. sudah siap. Iya, Nah, iya, itu iya. nanti konsep ini
tidak bisa dipercaya manakala Iya. tidak ada fakta dan data ya. Nanti ada satu masjid yang siap melaksanakan apa konsep yang sesungguhnya itu akan dilaksanakan dan hasilnya akan kita saksikan bersama. Kemahadahsyatan masjid untuk merubah peradaban dikembalikan kepada peradaban tauhid. Luar Nah, biasa. kita hari ini mendengar dan di YouTube ada masjid 1 juta pemuda. Nah, iya, itu kan betul. dasarnya sama ya. Iya, iya. Terus Masjid Jogokarian Iya. di Jogja. Nah, kami juga awalnya tercengang bagaimana. Oh, ini ternyata dalilnya sama. Sama. Cuman persoalannya siapa yang memahami regulasi dan kompetensinya dari mana kita akan menggalinya. Betul. Di mana dari mengawalinya. DMI hari ini sudah siap dengan konsep itu. Luar biasa. Dan ini harus Jadi. disampaikan kepada Pak Bupati ya. Iya. Baik, Ustaz. Berkenaan dengan peradaban tadi ya, saya selalu menarik peradaban ini karena peradaban ini perbuatan manusia yang memang berorientasi pada pada khairun ya, pada kebaikan gitu. Jadi sementara ini masjid itu hanya pusat ibadah. Ya. Sebenarnya untuk saat ini masjid yang ideal itu yang bagaimana, Ustaz? Hanya untuk sholat saja atau yang bagaimana gitu, Ustaz? Kalau sebatas masjid hanya baru bisa dilaksanakan sholat, berarti statusnya bukan masjid, Bu ya. Itu adalah musola. Musola. Sekalipun besar, ya musola besar saja. Gitu. Ya kan? Artinya pelayanan sholat, ya Iya. musola. Iya, iya. Nah, sementara masjid itu beda. Bukan dari kata wasola, Iya, bukan betul. dari kata solaya, tapi dari kata sajadah. Siapa yang punya kewajiban sujud? Lihat, makhluk Allah yang diinstruksikan untuk sujud hanya malaikat. Betul. Manusia itu sebetulnya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kenapa ibadah harus di masjid? Ya, masjid itu artinya tempat menghambakan diri kepada Allah tanpa reserve. Sudah hilangkan semua persoalan yang berkaitan di luar Allah. Maka semua akan fokus. Maka ketika orang disiplin dalam hal sholat, maka dia akan disiplin dalam hal menjalankan apapun. Nah, itu. Nah, termasuk dia bagaimana menjadi pelayan yang baik, maka direpresentasikan menjadi pelayan masjid terhadap jamaahnya. Bagaimana jamaah supaya aman, nyaman, tentram, betul. sejahtera. Iya. Dilihat adzan, ada informasi ketika ada undangan waktu sholat, kenapa tidak datang? Maka Rasulullah mengutus sahabat atau langsung beliau. Iya. Kenapa? Oh, dia tidak punya pakaian ternyata. Giliran dengan istrinya. Nah, itulah, insya Allah lah kita akan sama-sama mengembalikan kejayaan masjid sebagai pusat peradaban dan akan menuju ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Amin. Negara atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah negara yang berlandaskan peradaban masjid-masjidnya. Dan negara yang paling dibenci oleh Allah adalah negara yang berlandaskan peradaban pasar-pasarnya. Iya, Gitu. baik. Baik, terima kasih, Ustaz. Cukup menarik nih tentang kejayaan masjid, karena masjid sekarang itu kan pindah posisi menjadi masjid tempat ritual saja. Musola besar. Ya, itu. Jadi seolah-olah hal yang lain tabu bisa di masjid, digunakan masjid, baik koperasi masjid, kesehatan masjid. Pasti ada itu ya. Kalau peradaban itu pasti berbeda semacam itu. Tapi sayang waktunya kita sudah mepet dan sudah selesai rupanya karena cukup 20 menit kasih waktu Siap. untuk berbicara soal ini, dan terima kasih Ustaz, minimal ada pencerahan kepada masyarakat bahwa masjid bukan hanya pusat sholat tapi juga peradaban manusia di alam dunia ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, bahwa masjid yang kita kenal sampai ini adalah masjid yang jadi pusat ibadah saja. Tapi ternyata kalau kita melihat zaman Rasulullah, para sahabat dan para ulama terdahulu, masjid bukan hanya pusat ibadah, tapi masjid jadi pusat peradaban. Kalau berbicara peradaban, bukan hanya sholat, berarti masjid harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam yang ada di sekitar masjid. Sehingga setiap orang yang masuk masjid dan suatu masjid merasakan nyaman, aman, dan tentram melaksanakan ibadahnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.